duduk, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Minggu Sengsara Yesus. Sekali lagi dalam momen Paskah ini kita dihantar, dibimbing dengan tema-tema yang memang sudah dipersiapkan, didoakan jauh sebelumnya. Sehingga dari awal minggu sampai sekarang minggu keempat adalah sebuah persiapan kita nanti menikmati ibadah puncak di Jumat Agung dan Paskah. Sehingga hari ini mari jemaat Tuhan kita mau bersemangat. Dan tadi pujian GSK Kids Voice juga adalah pujian yang sesuai dengan tema satu kesatuan, ya, untuk kita boleh diberkati. Semua tadi diberkati nggak dengan pujian GSK Kids Voice? Amin. Puji Tuhan. Waktu saya sodorkan lagu itu, saya lempar lagu itu, semuanya hampir nggak percaya. Pada bilang nggak bisa. Semua orang tuanya masuk Evangelis Doni. 2-3 kali saya dibujuk-bujuk, Bang Yos, ubah lagunya ya. Jadi saya bilang anak ini, mereka ini punya potensi. Tapi saya percaya kalau generasi anak dipercaya, dilatih, mereka bisa. Tepuk tangan bagi lagu itu. Dan tadi pun pagi gladi resik, fals sedikit. Atur lagi soundnya, pakai ini biar kedengeran nggak sound, dipersiapkan dengan baik. Artinya GSK punya potensi, amin. Ke depan kita lahirkan. Kemarin lagi ngomong, Bang, gak hanya laki-lakinya dong, anak-anak perempuannya. Flo, VB bilang, kami yang perempuan-perempuan anak-anak kecil pengen tampil nanti juga kelompok. Wah, luar biasa. Satu kebangunan rohani melalui pujian. Sehingga jangan kalah yang sudah dewasa-dewasa, makin mantap. Bilang kiri kanannya, semakin semangat memuji Tuhan. Asik. Lukas 22 bagian firman Tuhan pada pagi hari ini membahas bagian yang sangat menarik, satu rangkaian demi rangkaian sengsara, Minggu Sengsara Yesus Kristus. Dan Kamis kemarin adalah Kamis kita sebagian besar di sini tim pelayan bersyukur kaum bapak, kaum ibu, sebagian anak muda datang di Kamis acara kemarin. Begitu haru luar biasa, roh Allah menjamah dan menikmati bagian itu. Nah, oleh karena itu satu ayat pada pagi hari ini sebagai ayat pembuka, Lukas 22 ayat yang ke-8. Kita akan lihat satu ayat perdana, ayat awal di bagian khotbah pada pagi hari ini. Mari kita melihat. Ini adalah perjamuan persiapan untuk perjamuan Paskah. Artinya seminggu memang sebelum Jumat Agung, Kamis kemarin adalah peringatan memang perjamuan Paskah terakhir. Ayat 8 Lukas 22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Kata Yesus, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Dan nanti kalau Anda baca bagian selanjutnya di pasal yang sama, banyak dipakai pendeta untuk perjamuan di ayat yang 19, 20. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, peringatkan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya, cawan sudah makan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lahirlah bagian liturgis ya tentang perjamuan kudus dari perjamuan Paskah terakhir. Kalau Anda baca nanti ayat 19, ayat 20 dan sebagainya. Namun hari ini kita akan melihat bahwa ada satu makna luar biasa. Persiapkanlah perjamuan Paskah. Lalu kemudian Tuhan bilang, katanya nanti kalau kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu seorang yang bawa kendi air, ikutilah ke dalam rumah yang dimasukinya. Nanti guru bertanya, di manakah ruangan tempat aku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Lagi sekali ada satu bukti-bukti yang luar biasa menegaskan Yesus Maha Tahu. Yesus tahu apa yang terjadi hari esok, terjadi hari depan, dan dia tahu kekekalan, dari kekekalan menuju kekekalan. Sehingga bagian ini mengingatkan kita bahwa kita hanyalah mitra. Kalau para murid hanyalah mitra, Yesus adalah memang pusat. Yesus adalah pribadi yang menjadi king of all, raja segalanya. Kalau murid boleh ikut bagian, kita boleh ambil bagian, sesungguhnya kita adalah mitranya, kita hanya alatnya untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan bilang pergi ikuti, nanti di situ ada tempat yang besar, tempat yang dipersiapkan di lantai 2. Ya. Makanya banyak orang pakai ayat ini juga, lahirlah gereja ruko lantai 2, pakai ruko, pakai gereja. Di lantai atas begitu ya, ruangan atas yang besar yang sudah lengkap adalah akhirnya ibadah perjamuan Paskah sebelum masuk dalam momen sengsara Yesus.
Lalu kemudian satu liturgis tadi yang saya sudah singgung di atas di awal, bahwa ayat 19 ayat 20 adalah bagian-bagian yang sangat-sangat klasik, begitu luhur, agung dan mulia. Inilah tubuhku, cawan ini adalah perjanjian baru bagi darahku. Kalimat liturgisnya bagus, dipakai oleh gereja sepanjang abad. Gereja dari abad awal sampai sekarang zaman modern, kita begitu menikmati ayat demi ayat yang menghantar kita kepada perjamuan kudus. Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ternyata perjamuan Paskah yang begitu mulia, begitu luhur, begitu agung. Kita melihat sengsara Yesus apa yang bisa kita lihat, ragam sengsara Yesus yang bagaimana yang bisa kita hari ini temukan, dan setelah kita temukan, pelajari, kita bisa mengambil bagian makna rohani bagi masa kini. Katakan amin. Yang saya temukan yang pertama ayat 23, lihat baik-baik, di tengah-tengah perjamuan kudus yang begitu mulia, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ayat 23 dikatakan begini, mari dibuka di multimedia. Firman Tuhan berkata, Lukas 22 ayat 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Tiba-tiba ada satu perdebatan, persoalan dan sebagainya. Ayat yang 24 kita lihat lebih jauh lagi. Ayat 24 dikatakan firman Tuhan apa? 1, 2, 3 kita bersama-sama. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara? Terjadi pas kapan? Setelah perjamuan yang begitu luhur dan mulia tadi. Setelah perjamuan terjadi persoalan. Dari persoalan apa tadi? Terjadi pertengkaran. Pertengkaran oleh siapa? Rasul-rasul murid Yesus. Siapa gurunya? Yesus, Tuhan dan juga manusia itu sendiri. Tapi lihat, kalau kita melihat, kok bisa ya Kristen sekarang menjadi negara, Kristen menjadi agama terbesar dalam perjalanannya, padahal bahkan awal-awalnya murid-muridnya bahkan bertengkar, dan gak sekali bertengkar. Kita fokus tentang sengsara Yesus, kita gak usah terlalu melebar. Bahkan dalam momen habis perjamuan kudus yang begitu agung mulia, 1 minggu sebelum apa? Yesus disalibkan. Ini perjamuan terakhir, dikatakan akan menjadi perjamuan terakhir, gak akan dilakukan lagi sampai nanti kerajaan Allah akan datang. Ini terakhir aku dengan kamu. Jadi yang menikmati perjamuan kudus langsung dengan Yesus siapa? Para murid. Kita sekarang dengan gerejanya, institusi kelembagaan. Sampai nanti kita akan menikmati perjamuan kudus ketika di dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Mereka spesial nggak? Sangat spesial. Dipimpin langsung perjamuan kudusnya oleh siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kita hari temukan ada sengsara yang bisa kita lihat sebelum nanti sengsara dicambuk, dihina, didera. Mungkin kita sering melihat di film-film. Kemarin di acara Kamis Putih juga kita menonton film 18 menit dari 2 jam, The Passion of the Christ. Ada 15 perhentian. Kita belajar secara rekoleksi hati, batin, kerohanian. Ya, walaupun kalau menontonnya 2 jam full sih lebih bagus, tapi disingkat 18 menit. Anda melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi hari ini kita akan belajar temukan ada sengsara-sengsara yang mungkin seringkali kita lupakan. Itu apa? Ternyata sengsara yang dimulai dari orang-orang terdekat Yesus. Dari mana Bapak Ibu? Orang-orang terdekat Yesus. Bahkan muridnya yang dipercaya, muridnya yang dia delegasikan, muridnya yang dia sudah latih, dia coach, dia train. Diperlihatkan bagaimana kuasa Allah, diperlihatkan bagaimana kehambaan Yesus, diperlihatkan bagaimana Yesus mengasihi. Melihat langsung. Kita sekarang belajar dalam iman melalui firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mereka melihat langsung. Namun ternyata kita melihat ada sengsara yang bisa kita perhatikan, temukan. Yesus mungkin sedih juga. Kenapa? Yang dia latih, yang dia sudah bentuk, yang dia sudah bimbing, ada pertengkaran. Bilang kiri kanannya, jangan banyak bertengkar.
Artinya dalam momen nanti kita masuk sengsara Yesus, jangan sampai kita nih udah ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus, tambah label kita nanti diaken, pengurus, saya pendeta, hamba Tuhan. Lalu kemudian kita mengulangi kesalahan yang sama, pertengkaran. Sehingga pagi ini kita boleh belajar bahwa ada pertengkaran di antara murid Yesus. Ngomong murid, jangan ngomong itu tuh murid no dia. Ngomong murid, Anda yang percaya Yesus, semua kita murid Yesus Tuhan. Sehingga hari ini mari kita melihat bahwa pertama ada sengsara yang perlu diperhatikan, yang harus hari ini para murid Tuhan, itu gereja Tuhan masa kini. Jangan mengikuti teladan murid yang salah. Jangan kita ulangi apa yang terjadi dari para murid setelah perjamuan kudus, setelah menikmati makanan rohani, setelah menikmati satu pengalaman spiritual. Katakan sama-sama, pengalaman spiritual. Tahu nggak orang ya, kalau ilmu kejawen, ilmu katanya ingin menyatu dengan alam, dekat dengan sang ilahi, semedi, puasa, murid-murid ketemu dengan sang pemilik bumi dan semestanya. Makan bareng, bersentuhan. Mana yang lebih hebat? Nggak ada yang lebih hebat daripada murid Yesus, betul? Ngerti? Orang tuh berusaha untuk ada namanya kebatinan lah, segala macam, untuk menyentuh sesuatu hal yang ilahi. Baru sesuatu yang hal ilahi. Ini subjek yang paling ilahi dari yang ilahi, Yesus. Nggak main-main ini. Dan setelah mereka menikmati pengalaman spiritual, menikmati makanan rohani, ternyata mereka bertengkar. Hari ini yang saya ungkapkan adalah supaya kita belajar bagaimana ragam tipe-tipe yang bisa kita temukan di dalam perjalanan sengsara Yesus. Tentunya Anda dan saya sudah sering mendengar langkah-langkah atau detik-detak jantung perjalanan perhentian demi perhentian. Yang kemarin Kamis Putih, nanti mungkin boleh di-share juga di Pastorat, 15 perhentian. Yesus diedit dari 2 jam 18 menit, Anda bisa tonton. Tetapi hari ini kita mau belajar sesuatu hal yang sering kali terlewatkan. Para murid-murid yang seharusnya mendukung, para murid seharusnya mendukung gurunya, mengasihi mereka, seharusnya hadir dan setia dan siap bersama-sama dalam sengsara Yesus. Nanti kita lihat ada yang menyangkal dan sebagainya, mengkhianati, tapi ternyata terjadi apa yang namanya pertengkaran. Coba lihat kiri kanan ya, muka-muka sengketa bukan, atau muka-muka penuh damai. Baru datang, baru ketemu, bawanya mau sengketa mulu. Makanya bilang kiri kanan, kurangin ngegas, bilang. Pagi-pagi kita apa dulu? Ucapkan apa pagi-pagi? Oh, bingung kan? Bangun apa lo? Shalom. Coba sama-sama katakan shalom. Makanya waktu misi datang sampai hari ini saya dari depan parkiran belajar apa? Shalom. Itu para misioner, para penginjil, bishop, pastor mengajarkan apa? Salam damai. Shalom. Dan Yesuslah lambang damai itu. Tapi ternyata muridnya apa? Makanya mari rasakan shalom. Kalau kita mau masuk dalam sengsara Yesus, harus ada shalom. Jangan dari luar. Ada orang bilang shalom juga. Shalom kalau duitnya lagi ada. Shalom kalau lagi suaminya lagi care. Shalom kalau pendetanya care sama kita. Kalau aduh pendeta jarang nongol nih, nggak mau peduli kali ya. Padahal banyak yang diurusin. Dari yang prioritas dulu, lansia, yang sakit, ada yang sehat-sehat ngambekan, ya kan? Akhirnya apa namanya? Ini disebut nggak ada shalom. Shalommu jangan karena pendeta nongol di rumahmu. Shalommu karena engkau buka pintu hatimu. Ada Yesus dalam hatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini mantap. Sehingga kalau lagi berkata, kapan ya Bang Yus datang? Kapan ya Pak Wayan datang? Malah ada, kalau ada shalom, lahirlah menjadi pribadi yang gak bertengkar. Pribadi yang mau damai. Aku pun mau melayani Tuhan. Wih, ini mantap. Latih dulu dari rumah. Shalom. Jangan bertengkar. Kan gitu. Coba sama-sama shalom. Saya mau tanya nih, suami-suaminya waktu pulang kerja ke rumah ngomong shalom nggak? Atau takut di gereja doang shalom? Kopi, mana kopi? Bang, ayo bang, pulang bang, kenapa? Udah ditunggu, bikinin kopi. Bilang kiri kanan shalom. Sama jalannya suami, istri juga.
Duit. Nah, jangan. Tapi kalau suami bawa duit banyak, jangankan kopi segelas, seember pun dibikinin. Waduh. Lo mau kopi seember gue bikin. Tapi kalau tiba-tiba nggak bawa duit, ada lagi katanya. Kita kan baru lihat tuh kemarin, nggak usah kita maksudnya bukan negosip ya. Waktu sehat berjaya disayang, waktu udah ada salah satu influencer atau mungkin tokoh gitu ya, udah sakit lemes, istrinya tinggalin. Ya ada tua, ya ada peot. Di sini sih nggak ada, semuanya shalom. Tapi saya melihat di sini ada Pak Kiki. Pak Kiki banyak pergumulan, istrinya pun sakit. Tapi saya melihat mereka saling menguatkan. Habis ini sakit, gantian sakit, ini sakit. Tapi ada Tuhan di tengah-tengah mereka, ada shalom. Sempet lama gak datengin lagi. Saya bilang parkir udah ada bos di sebelah. Oh, ada ya, udah ada. Ternyata banyak orang gak gereja karena parkiran. Datanglah karena Tuhan Yesus, amin. Tapi ada shalom. Jadi ada apa? Ada sengsara Yesus. Adalah ketika para murid bertengkar. Masih ada waktu? Oh, masih lama bang. Mainkan. Ini muka-mukanya muka-muka damai dong nih, jangan muka-muka. Aduh, ini banyak poin ini, teman. Saya mau lihat berdoa Tuhan supaya yang mantap-mantap kita ada. Ya sederhana. Satu lagi bagian firman Tuhan, pasal 23. Karena emang 2 pasal. Sebenarnya 2 pasal. Anda lihat renungannya. Minggu Sar Yesus pasal 22 dan pasal 20. Saya pengen khotbahin semua, takutnya sampai jam 3 sore nggak beres-beres nih. Satu bagian tambahan. Pasal 23. Ayat ke-8. Aduh, saya nih kalau baca banyak Tuhan singkapkan, indah-indah. Haleluya. Ayat 8 pasal 23 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ada kalimat bagaimana ketika Herodes melihat Yesus, apa yang dia rasakan? Ia sangat apa? Girang. Siapa yang di sini waktu berjumpa dengan Yesus girang? Kok nggak semangat? Siapa yang di sini waktu berjumpa Yesus, terima Yesus, dibaptis girang? Girang? Herodes pun girang. Tapi ada sengsara lagi yang kedua. Aduh, ini ada 12 poin. Ini terakhir nih ya, ini terakhir. Ayat yang ke-9 kita lihat. Ayat 11 aja dulu, ayat 11. Lihat ya, perhatikan, fokus ayat 11. 1, 2, 3. Maka mulailah Herodes dan pasukannya apa? Menista dan mengolok-olokkan dia. Stop sampai situ, kita ulangi lagi ayat 11, 2, 3. Maka mulailah Herodes dan ngapain? Tadinya apa? Lalu kemudian apa yang terjadi? Mengolok. Coba muka mengolok, kasih lihat kiri kanan mana muka mengolok. Gimana muka mengolok? Ini muka Pak Jaya. Ya, mirip, paling jago dia kalau dipraktekin. Kalau drama kan begitu. Mengolok, menista Yesus. Awalnya kenapa? Kita lihat Alkitab menjelaskan sangat luar biasa. Ayat 9 Alkitab menjelaskan 1, 2, 3. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab. Kecewa. Kenapa? Yesus tidak memberi jawaban apapun. Awalnya girang, awalnya dia sudah menanti Yesus, dia udah dengar Yesus. Kenapa? Karena berita Yesus mengalahkan info-info kerajaan, berita Yesus mengalahkan warta-warta kerajaan, berita Yesus mengalahkan semua up to date news pada waktu itu. Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang, 5.000 orang makan. Berita Yesus begitu fenomenal. 12 murid,
70 murid, 500 murid, banyak orang yang percaya mengikut Yesus begitu luar biasa. Siapa Yesus ini? Dan dia girang, Yesus mungkin datang sebagai juru humas kerajaan. Bapak Raja Herodes yang terhormat, Yesus lagi perjalanan mau dibawa ke sini. Yesus yang mana? Yesus yang fenomenal itu. Datang dia girang. Raja waktu itu girang bertemu Yesus. Namun ternyata dia hanya girang sesaat. Katakan girang sesaat. Hanya girang sesaat. Hanya girang tanpa iman. Siapa di sini kita juga kadang pernah, saya pernah. Kita girang, wah even waktu muda kita girang, wah seru. Kita girang mungkin ketika mengikuti Yesus, namun ternyata girang tanpa iman. Girang dengan konsep yang salah, girang dengan pengharapan duniawi. Makanya kita nggak ngerti Yesus. Herodes girang karena dia punya pengharapan supaya Yesus mengadakan tanda. Dia paksa Yesus mengadakan tanda. Dia mengajukan banyak pertanyaan. Alkitab bilang apa? Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Banyak orang Kristen akhirnya seperti Herodes, kecewa karena Yesus tidak seperti yang dia pikir. Makanya mulailah sekarang baca Yesus, terima Yesus, bukan apa yang kupikir, apa yang dituliskan. Makanya berkali-kali kita seperti yang tertulis, seperti yang tertulis, seperti yang difirmankan. Supaya apa? Supaya alam pikiran kita ini harus tunduk ikutin standarnya yang tertulis, standarnya firman. Katakan amin. Bahaya kalau kita Kristen, Yesus harus seperti yang kupikir, banyak kepala. Kecewa banyak orang Kristen. Sama ketika ikut gereja seperti yang saya pikir, kok nggak seperti gereja lain, kecewa. Banyak akhirnya ikut gembala harus seperti yang saya pikir, kecewa. Kenapa? Karena harus seperti yang saya pikir. Anda sekarang ibadah mau ngapain? Kalau pulang sama seperti pikiranmu, sia-sia ibadahmu. Saya ulangi lagi. Kalau kita ibadah namun kita pulang pikiran kita sama, berarti sia-sia ibadah. Kita ibadah supaya apa? Pikiranku tidak lagi yang kuandalkan. Aku mau belajar tunduk, percaya, setia kepada yang tertulis. Amin. Ini kita belajar. Nah, kalau kita mengerti ini, ibadah kita apa? Ibadah yang bermanfaat, ibadah yang mengubahkan, ibadah yang menyegarkan. Bahkan puji-pujian itu kan banyak lagu yang membawa kita akhirnya supaya tenang, selidiki aku, supaya kita tetap percaya. Itu firman Tuhan. Untuk apa? Mendorong. Jangan pakai pikiran, jangan andalkan pikiranmu. Didorong supaya akhirnya masuk kepada satu momen tidak berhenti di kegirangan duniawi. Di dalam minggu secara Yesus kita belajar ada dua golongan. Murid Yesus dekat dengan Yesus bertengkar. Yang kedua apa? Herodes. Halo, suaranya yang kedua apa? Herodes apa? Girang sesah. Jangan jadi Herodes zaman modern. Yang amin. Jangan sampai ada di sini adalah Herodes masa kini. Apa itu? Awalnya girang sesaat, girang tanpa iman, girang memaksakan Yesus dengan konsep pikiranmu. Akhirnya nanti kita akan menjadi Herodes. Kita awalnya girang, akhirnya apa? Mengolok, menista. Pegang kepalanya semua sama-sama. Aku gak mau jadi Herodes masa kini. Amin. Aku mau percaya apa yang tertulis di firman Tuhan. Tepuk tangan bagilah kita. Supaya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau menjadi orang Kristen yang pulang dengan cakrawala, cara pandang, paradigma sesuai firman Tuhan. Saya juga hamba Tuhan, manusia biasa, bertempur pikiranku atau pikiran firman yang kupakai. Manusia biasa juga kita.
Kita semua lagi dalam perjuangan yang sama, supaya pikiran kita, hati kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Kita belajar, kita mau gandengan sama-sama. Namun biarlah dua golongan ini menghantar kita dalam pekan sengsara Yesus, supaya jangan ada di antara kita seperti murid Yesus, menikmati berkat rohani, menikmati perjumpaan spiritual yang sangat berkesan, namun pulangnya bertengkar. Jangan sampai. Bilang kiri kanan ya, jangan bertengkar lagi. Dan itu juga belajar seperti Herodes masa kini. Jangan sampai engkau hanya girang ikut Yesus, girang karena kedagingan, girang karena konsep duniawi. Kita mau girang karena memang saya sadar yang tertulis, Dia telah tebus saya, beri saya hidup baru, bahkan mengangkat saya tidak hanya menjadi umat tebusan, menjadi ahli waris. Amin. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya tidak mau bertengkar. Kenapa? Ada shalom. Dan shalom itu hadir karena karya salib. Ada shalom, mengasihi, melepaskan pengampunan. Dan seperti Herodes, kita belajar jangan hanya girang sesaat. Di pekan sengsara Yesus, awalnya girang, terus Herodes ngolok dan menista. Sendirian gak dia? Bersama pasukan. Jangan kita belajar jadi pribadi yang mau bergirang yang sejati, bukan bergirang sementara. Mari teduhkan hati kita. Kalau gini nggak bisa. Lord, kita angkat pujian yang dinyanyikan tadi GSK Kids Voice, dengan merdu dinyanyikan mereka. Namun mari kita juga mau nyanyikan sebagai kesimpulan firman Tuhan di pekan sengsara Yesus. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya, disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia mengangkat menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena siapa? Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Tundukkan kepala kita. Bahkan Yesus mati seperti pribadi Herodes yang girang dan kemudian mengolok. Yesus tetap memilih disalib. Bahkan Yesus disalib, tetap memilih disalib ketika para muridnya yang udah Dia sayang, Dia latih, namun tetap bertengkar. Yesus pun mati untuk para muridnya yang bertengkar. Dan hari ini kitalah murid-murid yang suka bertengkar. Kitalah Herodes masa kini, dan Dia tetap disalib demi kita. Jangan berpikir Anda dan saya adalah orang yang paling benar. Kitalah murid-murid Yesus yang seringkali tidak ada damai dalam hati kita. Kitalah murid-murid Yesus seperti Herodes masa kini juga, yang seringkali kitanya girang sesaat ikut Yesus. Namun hari ini Dia mau mati, Dia milih disalib.
kepada kita, orang-orang yang tidak layak. Mari kita berdoa setengah menit, setengah suara. Menaikkan suaramu, Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memilih disalib, padahal kami suka berontak. Engkau tetap memilih disalib, padahal kami juga seperti Herodes, mudah girang, namun juga mudah kecewa. Mari naikkan doamu, bersuara setengah suara. Bapa di sorga, mari kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami yang sering berontak, kami ditolong Tuhan berkali-kali. Kami juga sering kali melawan-Mu, Tuhan. Kami juga seringkali menjadi pribadi seperti Herodes. Kami kadang girang, kadang kecewa. Kadang kami girang kedagingan, girang duniawi. Ampuni kami, Tuhan. Atau kami pun sudah mengalami mungkin pengalaman rohani, seminar rohani, KKR yang luar biasa. Namun seringkali masih ada banyak satu panas hati dalam hidup kami. Ampuni kami, Tuhan. Pekan sengsara ini, ingatkan kami, Yesus memilih tetap mati di kayu salib, supaya kami yang panas mengalami shalom, supaya kami yang tadinya mengalami hidup yang ditolak diabaikan, mengalami penerimaan yang sejati, supaya kami tadi yang mungkin mengalami krisis hati, krisis batin, kami dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Hari ini Bapa, jamah setiap kami. Kami mau Tuhan terus menghayati sengsara Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Shalom.